bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus mengungkapkan prinsip yang tak kenal waktu. Ini mengungkapkan prinsip yang tidak kenal waktu, baik dulu, sekarang, maupun akan datang, ya, tetap sama. Waktu di Eropa, di mana saja, ya, tetap sama. Prinsip yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini pertama disampaikan kepada orang banyak, ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sabda ini disampaikan Tuhan Yesus, ya, kepada orang banyak. Dan ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya, ini para murid mempertanyakan sabda ini. Kiranya para murid juga mengalami kesulitan, ya, untuk memahami sabda Tuhan Yesus ini. Maka Tuhan Yesus, ya, menjelaskan hal ini kepada para muridnya. Segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini segala sesuatu yang
dari luar ya masuk ke dalam diri manusia, hal ini tidak dapat menajiskan. Maka Tuhan soal najis halal mengenai makanan ya oleh Tuhan Yesus ya ditinggalkan ya. Dan sebagaimana sabdanya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua makanan halal. Dan cara tegas Tuhan Yesus ya bersabda, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang ya timbul segala pikiran jahat. Ini prinsip yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang dapat menajiskan seseorang. Karena hal ini muncul dari hati manusia. Maka hati menjadi pusat kehidupan manusia ya. Maka dari hati itulah yang menentukan soal bersih atau tidak ya, atau halal atau najis. Karena dari hati timbul pikiran ya, pikiran baik, pikiran dan tindakan baik, dan juga timbul pikiran dan perbuatan jahat. Dan ini yang menjadi ukuran dari Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak kasih melalui sabda Tuhan ini tentu penting bagi kita untuk memperhatikan hati kita. Bagaimana supaya kita mempunyai hati yang bersih, hati yang suci. Bila kita mempunyai hati bersih, hati suci, tentu yang keluar muncul dalam pikiran dan perbuatan kita ya, tentu hal yang baik, hal yang menyenangkan, yang membangun, yang indah. Namun sebaliknya bila hati kita ini jahat, ya, tentu kita akan berpikir, ya, merencanakan hal-hal yang jahat, yang buruk, dan juga melahirkan tindakan-tindakan yang jahat. Maka melalui sabda Tuhan, bagaimana kita diharapkan ya mengusahakan hati, mempunyai hati yang bersih, ya, hati yang suci. Dan hati ini perlu ya kita olah, ya kita rawat, kita jaga ya, agar tetap terpelihara, sehingga kita mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, ya, hati yang kudus, sebagaimana dikehendaki oleh Allah kita.